Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma yaman wa fi muhit wa yaman wa fi majri munir wa yaman wa fi lutfi sarif ya hannam ya mannam akrimna bin nuhri wa fahmi wa agrisna min dulumati wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa khifdul mursalin wa ala mukarramin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, silakan absen kehadiran di YouTube channel dengan menuliskan di kolom komentar kelas, nomor absen, dan nama. Kemudian jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channelnya Pak Hendri. Baik, kita mulai. Setelah pekan pertama kalian melihat video apa itu ilmu sejarah, di pekan kedua ini kalian akan belajar mengenai manusia dan sejarah. Ya, kalau kita lihat di bab pertama pengantar sejarah ini, kalian akan belajar mengenai apa itu sejarah dan bagaimana kronologi maupun karakteristiknya. Baik, langsung saja kita mulai. Manusia sadar sejarah. Nah, manusia ini adalah pelaku sejarah. Ada orang yang menulis sejarah, maka diharapkan manusia ini sadar sejarah. Ayo bro, semangat untuk belajar sejarah. Founder kita, Insinyur Soekarno, saat 17 Agustus 1966 di Jakarta, pernah mengatakan di dalam pidatonya, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Karena sejarah itu kita bisa mengenal masa lalu dan bisa menatap masa depan. Baik anak-anakku sekalian, ketika manusia dan kesadaran sejarah, pada hakikatnya sejarah itu sebuah peristiwa. Sejarah itu berupa kisah. Menurut Sartono Kartodirjo menyatakan bahwa setiap peristiwa memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Kalau kita lihat tahun 98, di gambar itu adalah para mahasiswa, ya. Mahasiswa ini menduduki gedung MPR DPR. Pada waktu itu pemerintahan masih dipegang oleh Presiden Soeharto. Ketika mahasiswa ini menyebutkan reformasi, maka lahirlah sejarah baru dengan tumbangnya pemimpin 32 tahun. Nah, maka proses reformasi ini merupakan sejarah sebagai peristiwa. Nah, kalau kita lihat sejarah sebagai kisah, ini adalah hasil konstruksi atau mengupayakan untuk peristiwa di masa lalu kembali lagi ada di berbagai media. Ketika kita di kelas mendengarkan cerita dari Bapak Ibu guru sejarah atau Bapak Ibu guru mapel yang lain, atau kita di rumah mendengarkan sejarah masa lalu keluarga kita,
atau di lingkungan sekitar kita mendengarkan paparan dari penjelasan dari teman sekeliling mengenai apa yang sudah terjadi pada masa lampau, maka itu sejarah sebagai kisah. Nah, secara hakikat, kesimpulan apa yang kita bisa peroleh dari penjelasan hakikat sejarah? Nah, anak-anakku sekalian, kedudukan manusia dalam sejarah ada dua. Yang pertama adalah objek sejarah. Manusia merupakan aktor sentral dalam kajian sejarah. Sejarah ini kisah tentang manusia dalam kaitannya ruang dan waktu. Sebagai contoh, drama Korea. Nah, manusia saat perjalanan sejarah di bangsa Korea dari masa lalu hingga masa depan ini merupakan sebuah time travel atau ya objek kajian sejarah yang terkait dengan waktu. Nah, kalau kita lihat sendiri dari bangsa Korea ini mulai zaman tradisionalnya hingga sekarang zaman modern mengkaji sebuah peristiwa sejarah. Nah, misalnya peristiwa saling berkeluarga, saling mencinta, ini adalah perjalanan sejarah bangsa Korea. Kemudian anak-anakku sekalian, bagian yang kedua merupakan subjek sejarah. Manusia berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Nah, banyak sekali ahli atau penulis sejarah berkisah, tidak akan mungkin ada sejarah ketika tidak ada manusia untuk menulisnya. Nah, kalau kita lihat sejarah-sejarah para ahli, banyak sekali menggunakan tulisan, ada yang menulis di lembar daun, lembar pelepah pisang, ataupun di zaman modern menggunakan kertas. Kita akhiri pelajaran pada pekan yang kedua ini dengan membaca doa Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Shadaqallahu adzim. Terima kasih anak-anakku sekalian. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.